Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang 4 amalan yang dianjurkan kita kerjakan di awal tahun Hijriyah atau tanggal 1 Muharram. Kalau kata orang Jawa, tanggal 1 Suro. Dan bulan Muharram itu adalah sebaik-baiknya bulan untuk kita melakukan saum-saum sunnah. Itu sedikit tentang keagungan daripada bulan Muharram atau bulan Suro. Apa saja yang kita kerjakan di tanggal 1 Muharram itu? Pertama yang dianjurkan kita kerjakan adalah kita berpuasa di hari tersebut. Hal ini ada satu hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Imam Ibnu Hajar, ruwiya an Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, istrinya baginda Rasulullah SAW. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Hafsah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sabda Rasul, man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin minal Muharram. Siapa orang yang berpuasa di akhir hari bulan Dzulhijjah, saya sudah bilang untuk tahun ini adalah hari Rabu tanggal 19 Agustus. Dan wa awwala yaumin minal Muharram, hari pertama dari bulan Muharram, yaitu hari Kamis 20 Agustus 2020. Maka balasannya ja'alahullahu ta'ala lahu kifarata khamsina sanatan. Maka Allah akan menjadikan pahala puasa tersebut menjadi kifarat dosa-dosa kecil orang tadi selama 50 tahun. Jadi pahala kita berpuasa di akhir hari tahun Hijriyah dan awal hari tahun Hijriyah, Allah akan memberikan pahala kifarat dosa sebanyak 50 tahun dosa kecil. Andaikan dia umurnya tidak sampai 50 tahun, maka akan dimasukkan ke dalam buku amal kebaikan orang tersebut. Selanjutnya, wa shaumu yaumin minal muharrami bi shaumi salasina yauman, dan adalah pahala puasa sunnah 1 hari di bulan Muharram itu mengimbangi pahala puasa sunnah 30 hari selain bulan Muharram. Jadi yang pertama, anjuran kita di tanggal 1 Muharram adalah sunnah berpuasa. Untuk niatnya begini, nawaitu shauma ghaddin sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa di besok hari sunnah karena Allah. Itu untuk niat puasanya. Jadi minimal 1 hari kita berpuasa, syukur-syukur lebih dari 1 hari. Karena bulan Muharram ini termasuk Ashhurul Hurum yang dianjurkan kita banyak melakukan puasa sunnah di dalamnya. Adapun untuk nanti fadilah puasa Asyura atau tanggal 10 Muharramnya, insya Allah nanti dalam video berikutnya akan saya jelaskan supaya waktunya lebih luas. Selanjutnya yang kedua yang dianjurkan diamalkan di awal tahun Hijriyah atau tanggal 1 Muharram adalah membaca doa awal tahun. Doa atau wiridan yang hendaknya dibaca di awal tahun Hijriyah. Hal ini disampaikan
oleh Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan rahimahullah. Beliau ini seorang ulama besar dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah melewati Qutbur Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailan radhiyallahu, dan beliau ini adalah merupakan gurunya daripada ulama-ulama yang ada di Indonesia. Kata beliau, dzakara ba'duhum annahu yuqra'u fi awwal yaumin minal muharram ayatul kursi salasami'ati wa sittina maratan, bahwasanya dianjurkan di malam 1 Muharram atau siang 1 Muharram membaca ayat kursi sebanyak 360 kali, ma'al basmalati fi kulli marratin, disertai setiap kali baca ayat kursi diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa faidahnya? Fa innaha hisnun hasinun minasyaitonir rajim fi dzalikal ami, karena dengan membaca ayat kursi 360 kali di malam 1 Muharram atau siangnya, itu merupakan satu benteng yang sangat kuat agar kita selamat daripada gangguan setan di tahun tersebut. Selanjutnya, wa fiha minal fawaidi ma la yu'addu wa la yuhaddu, dan bila kita mengamalkan faidah ini, membaca ayat kursi 360 disertai bismillah, di sana itu ada faidah-faidah, ada khasiat-khasiat ma la yu'addu wa la yuhaddu, sesuatu yang tidak bisa terhitung dan tidak bisa kita batasi. Artinya banyak sekali faidah yang terkandung di dalamnya. Insyaallah, selain dijaga daripada gangguan setan, gangguan jin, kejelekan manusia, kejelekan makhluk-makhluk Allah yang berbuat jahat, kita pun akan diberi oleh Allah kemuliaan, kemudahan, akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tahun kebelakang kita terpuruk dalam ekonomi, insyaallah akan diganti oleh Allah menjadi lebih baik daripada tahun kebelakang. Atau tahun kebelakang kita sudah baik, insyaallah akan ditingkatkan kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah membaca ayat kursi 360, kemudian summa yuqra'u hadzal du'a ba'da dzalik, lalu setelah membaca ayat kursi, bacalah doa ini minimal 3 kali. Untuk doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil hali ila ahsanil ahwal, bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baca kalau mampu 7 kali, atau kalau kecapean boleh 3 kali, boleh 1 kali. Saya simpulkan, jadi di malam 1 Muharram atau siangnya kita baca ayat kursi sebanyak 360, setiap 1 kali awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi andai tidak mampu 360, insyaallah bolehlah kita baca 10%-nya saja, 36 kali ayat kursinya, tapi tetap awali dengan bismillah. Atau kita baca sebanyak 50 kali saja, atau kita baca lagi sebanyak 170 kali sesuai dengan bilangan huruf ayat kursi. Insyaallah bagi yang tidak mampu 360, bacalah sesuai kemampuan kita, faidahnya akan insyaallah tetap besar. Tetapi dengan catatan, setiap kali baca ayat kursi awali dengan bismillah, setelah selesai kita baca doa yang tadi, Allahumma ya muhawwilal ahwal, dan seterusnya. Selanjutnya untuk amalan yang ketiga, ada satu keterangan sahabat YouTube, diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar
yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Hakim Nazili, ada di halaman 92. Man kataba bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang yang menuliskan lafaz bismillahirrahmanirrahim fi awwali yaumin minal muharram, di hari pertama bulan Muharram, berarti hari Kamis untuk tahun ini, fi warokotin, ditulis dalam selembar kertas, mi'ata wa salasa asyrata marratan, sebanyak 313 kali. Sebanyak 113 kali. Jadi tulis bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali, tulis dalam selembar kertas. Setelah ditulis, kemudian wahamalaha, kita lipat, kita kasih wewangian sebagai penghormatan kita akan kalimat suci, kemudian kita bawa atau kita simpan di rumah atau kita simpan di dalam tas, maka faidahnya la yanaluhu su'un wala makruhun, maka orang tersebut insya Allah tidak akan terkena sesuatu yang kejelekan, tidak akan terkena sesuatu yang dia benci, fi nafsihi wa ahli baitihi, baik dalam dirinya ataupun dalam keluarganya. Insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu tabrakan, umpamanya kecurian atau musibah-musibah yang lain yang buat hati kita tidak enak. Insya Allah akan diselamatkan oleh Allah. Tulis bismillah sebanyak 113 di hari pertama bulan Muharram. Kalau tidak ada sempat waktu di siang harinya, boleh di waktu malamnya, malam Kamis. Kemudian untuk amalan yang keempat, diterangkan di dalam kitab Dairobil Kabir atau kitab Fathul Malikil Majid di halaman 73, bahwasanya sangat dianjurkan di akhir tahun Hijriyah dan awal tahun Hijriyah kita membaca doa akhir tahun dan membaca doa awal tahun. Adapun untuk waktunya, untuk doa akhir tahun hendaknya dibaca sehabis sholat asar hari terakhir daripada bulan Dzulhijjah. Untuk tahun ini di tanggal 19 Agustus hari Rabu ba'da asar, bacalah doa akhir tahun ini sebanyak 3 kali. Faidahnya insya Allah kita akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setan yang menggoda kita, setan yang mengganggu kita merasa terkena musibah yang sangat besar bila kita membaca doa akhir tahun ini. Untuk doanya mangga sahabat YouTube disimak, saya akan bacakan. Doa akhir tahun dibaca di hari terakhir tahun Hijriyah, waktunya ba'da asar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila at-taubati minhu ba'da jur'ati ala ma'siyatik fa inni astaghfiruka faghfir li wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dhal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni wa la taqta' rajai minka
ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu untuk doa akhir tahun. Baca minimal 3 kali. Selanjutnya baca juga doa awal tahun. Diterangkan di dalam kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'allaf li Naf'il Abid, Syekh Ahmad Darimi menyampaikan bahwa siapa orang yang membaca doa awal tahun ini, maka Allah akan memerintahkan 2 malaikat untuk menjaga orang tadi daripada kejelekan atau gangguan setan, dan akan menjadi wasilah kita akan semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun insya Allah akan menjadi lebih baik daripada tahun yang telah lewat, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat insya Allah. Bacanya ba'da maghrib di malam 1 Muharram. Tahun ini berarti ba'da maghrib malam Kamis. Bacanya 3 kali minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azimi wa judikal mu'awwal. وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu doa awal tahun dibaca 3 kali ba'da salat maghrib malam pertama bulan Muharram. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, video yang bisa saya sampaikan hanya sampai di sini. Sebelum saya tutup dengan salam dan dengan doa, terlebih dahulu saya mengaturkan terima kasih dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.